Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Koruptor ex Mensos Juliari Batubara dapat remisi 4 bulan ya. Begini kasus korupsi bansos COVID-19. Artinya begitu kan. Inilah yang kemudian ya, yang janji-janji Pak Jokowi pada waktu itu begitu ya, apakah akan memperkuat KPK. Tapi tahu-taunya dengan kebijakan-kebijakan yang baru ya dapat remisi seperti ini begitu kan. Sangat gimana begitu, kacau begitu kan ya. Hukum itu begitu ya sesuai dengan apa yang ia lakukan begitu kan. Jadi kalau dapat remisi tentu ini menjadi bobrok luar biasa kalau menurut saya pribadi begitu ya. Kenapa begitu kan? Ya dihukum tidak sesuai ya, dihukum 12 tahun. Lalu kemudian kena potongan sana sini begitu kan ya, dan itu menjadi apa begitu? Dikurangi 4 tahun lagi begitu. Dikurangi remisi lagi begitu. Setiap tahun kalau seperti ini terus gimana caranya begitu ya. Ini kan bobrok ya, hukum-hukum kita kan bobrok seperti itu begitu ya. Maka jelas di sini banyak yang kemudian akibat kebijakan-kebijakan ya selama ini kalau pemerintah tidak terkontrol ya seperti itu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen ini sangat menarik begitu kan ya. Kan dari kader PDIP begitu kan. Jadi sayangnya ini komentar-komentar netizen. Ini komentar-komentar dari netizen ya. Koruptor ex Mensos Juliari ya Batubara ya dapat remisi 4 bulan. Begini kasus korupsi COVID-19 ya. Uang negara saja dikorupsi oleh mereka begitu kan ya. Sayang seribu sayang mereka begitu. Hati-hati pilih petugas partai ya, tempat sarang koruptor uang negara. Jangan mau dikebuli ya, katanya begitu ya. Bahkan ya sayang seribu sayang begitu ya. Kayak gini kok mendambakan ya Indonesia bebas korupsi ya. Mimpi kali ya. Padahal waktu ya ngegarong ya dana bansos itu kondisinya negara lagi dalam keadaan ganting loh ya. Tahu kan syarat hukuman mati apa? Tapi ya sudahlah, rakyat ujung-ujungnya cuma ditagih iuran pajak dan suara saat pemilu saja. Betul begitu kan? Kalau pemimpin itu ya dekat ujung-ujungnya setiap pemilu begitu kan ya diminta surat suara, terus kemudian suara mereka begitu kan, terus kemudian janji-janji manis mereka begitu kan. Weh ya koruptor bansos ya. Bahkan ya ini bila 17 Agustus diadakan lomba makan duit rakyat, maka partai manakah yang menang? Ya jawab sendiri mereka begitu, siapa begitu ya. Astagfirullah, benar ini Mahfud MD begitu kan. Ini orang yang biadab banget. Korupsi bansos pas masa pandemi Covid ya, saat banyak rakyat ya meregang nyawa begitu ya, dibarengi dengan kesulitan ekonomi dan asing ya, ngemban dana bansos. Harusnya dihukum mati, malah dapat remisi. Benar-benar rusak hukum. Apalagi dikurangi 4 tahun begitu katanya begitu ya. Ini sayang seribu sayang begitu. Apakah ini dari kader PDIP? Ya cek saja begitu kan di datanya di situ begitu. Sayang seribu sayang begitu kan ya. Inilah akibat kebijakan-kebijakan yang kemudian tidak terkontrol begitu ya. Pada hakikatnya dapat remisi dan sebagainya begitu ya. Korupsi 1 triliun denda 10M ya, kena penjara 2 tahun, dapat remisi per semester ya, jadi tinggal 1 tahun. Bisa uang masih ada cadangan ya setengah 1 triliun. Ya cukuplah untuk 7 turunan berfoya-foya. Mantap lah. Baca sekali kritikan-kritikan dari netizen begitu kan. Akibatnya ya kebobrokan hari ini begitu kan. Padahal kalau kita melihat bahwa ya yang namanya hukum itu tetap hukum, tidak ada yang tajam ke bawah begitu kan, tumpul ke atas di situ begitu. Ini sayang seribu sayang kalau hal-hal seperti itu begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, koruptor ex Mensos ya Juliari Batubara ya dapat remisi 4 bulan. Begini kasus korupsi bansos COVID-19 begitu. Kasihan begitu rakyat begitu kan. Itu kan uang rakyat sebenarnya begitu ya. Bahkan terdakwa kasus korupsi dana bantuan ya, bantuan sosial atau bansos Juliari Batubara ya mendapatkan remisi ya, memperingati HUT kemerdekaan ya. Masa tahanan ex Menteri Sosial itu dipotong 4 bulan ya per 17 Agustus 2023.
Desember lalu, seiring perayaan Hari Raya Natal, kader PDIP juga mendapatkan remisi 1 bulan ya. Dalam kasus ini, Djuliari divonis ya 12 tahun penjara. Ya, vonis itu lebih berat dibandingkan tuntutan jaksa KPK, yaitu 11 tahun penjara. Dia juga membayar denda 500 juta begitu kan ya. Bayangkan begitu. Membayar denda 500 juta serta dicabut hak politiknya selama 4 tahun. Ya, ini hak politiknya, maaf ya. Hak politiknya 4 tahun di situ begitu ya. Jadi kalau ini dikurangi terus begitu kan, dapat remisi 1 bulan, 4 bulan dan sebagainya begitu. Bisa saja jadi berapa begitu kan ya. Sayang 1000 sayang begitu ya. Lantas seperti apa perjalanan kasus korupsi bansos COVID-19 yang dilakukan ex-menteri ya Menteri Sosial ya Djuliari Batubara ini? Terungkapnya kasus korupsi ini bermula saat KPK melakukan operasi tangkap tangan OTT terhadap pejabat Kementerian Sosial atau Kemensos pada 4 hingga 5 Desember ya. KPK mengendus dugaan korupsi bansos di Kemensos ya dalam penanganan COVID-19. Bayangkan begitu. Di situ sudah uang rakyat begitu kan, dihukum misalnya 12 tahun begitu kan, dapat remisi lagi begitu. Biarnya ya 4 tahun kan begitu logikanya begitu. Bisa saja begitu kan ya. Nanti pada akhirnya ya lolos begitu. Sayang 1000 sayang pada hari ini begitu kan ya. Coba lihat saja Verdi Sambo hukuman mati jadi hukuman seumur hidup begitu ya. Dan pada akhirnya bisa saja nanti begitu kan bolak-balik pada akhirnya bebas begitu kan, begitu logikanya begitu ya. Dan sama dengan korupsi selama ini begitu kan. Orang-orang korupsi di sini begitu ya, dapat remisi, dapat ini, bisa saja dia lolos begitu kan ya. Sayang 1000 sayang kalau hukum itu dijadikan, bisa saja jadi 4 tahun, 5 tahun dan sebagainya begitu. Terungkap kasus korupsi ini bermula saat KPK melakukan operasi tangkap tangan ya. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan pejabat pembuat komitmen atau PPK pada program tersebut diduga telah menerima hadiah dari para vendor pengadaan barang dan jasa pemerintah begitu ya. Misalnya begitu kan, saya dapat A begitu kan ya, lalu kemudian barangnya beli ke B, saya dapat V begitu kan. Kira-kira seperti itu begitu kan. Ini kan sekedar apa ya, kalau menurut saya pribadi wah ini kacau luar biasa begitu kan, dana merakyat ya digunakan hal-hal seperti ini begitu. Pada hari dini hari ya 6 Desember 2020 KPK menetapkan Djuliari sebagai tersangka. Selain Junior, KPK juga menetapkan tersangka lain dalam kasus ini. Mereka yaitu Matius Joko Santoso, Adi Wahyono, keduanya bersama Djuliari adalah penerima. KPK turut menetapkan Ardian ya. Bahkan menurut Firly, pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama diduga telah menerima uang 11-12 miliar. Free-nya begitu kan ya. Fee-nya 12 miliar begitu ya. Pembagian diberikan secara tunai oleh Matius kepada Djuliari melalui Adi Wahyono dengan nilai 8,2 miliar. Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh Eko dengan kepercayaan Djuliari bernama Swilvi ya untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi Djuliari. Untuk pribadi kedua yang pelaksanaan paket bansos sembako terkumpul fee dari Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 sekitar 8,8 miliar yang juga diduga akan digunakan untuk keperluan Djuliari. Bayangkan begitu ya. Ya tiba-tiba ya uang rakyat dimakan di situ begitu ya. Kasihan rakyat hari ini menjadi dampak luar biasa begitu ya. Djuliari sempat meminta majelis hakim membebaskannya dari semua dakwaan kasus tersebut. Dia mengatakan putusan majelis hakim dapat membebaskan dirinya dan keluarga dari derita. Djuliari mengaku keluarganya menderita karena dipermalukan dan dihujat untuk sesuatu yang mereka tidak pahami. Dia mengaku menyesal telah menyusahkan banyak pihak karena perkara ini. Akhirnya begitu penderitaan kami dan membebaskan saya dari segala dakwaan. Dalam perkara tersebut Djuliari terbukti menerima uang suap sebesar 32 miliar ya dari dia dijatuhi hukuman ya oleh pengadilan hakim begitu ya. 12 tahun ya plus denda 500 juta. Bayangkan hanya 500 juta yang dikorupsi 32 miliar begitu kan. Ini kan aneh begitu. Hakim juga mewajibkan Djuliari membayar uang pengganti ya sejumlah 14 miliar ya. Selain itu hakim mencabut hak politik Djuliari selama 4 tahun begitu ya. Dikembalikan pengganti ya 14 miliar. Terus kemudian ya denda 500 juta. Ya berapa itu? Ya sekitaran anggaplah 15 miliar. Yang dikorupsi 32 miliar. Kan masih ada sisa begitu kan. Kalau kita berbicara tentang itu begitu kan. Ini kan bagi-bagi di situ begitu. Sayang 1000 sayang memang begitu kan ya. Hal-hal seperti ini begitu ya bisa ya ujung-ujungnya nanti begitu setiap 17 Agustus dapat remisi begitu ya.
Saat membacakan putusan, hakim menyebutkan hukuman yang diterima Juliari Batubara diringankan. Alasannya terdakwa mendapatkan cercaan, hinaan, dan vonis masyarakat. Padahal menurut Hakim anggota Majelis Hakim Yusuf Paranowo, saat itu Juliari masih menjalani proses hukum yang belum tentu masalah, belum ada hukum. Ya, tetapnya katanya begitu ya. Jadi sayang seribu sayang begitu ya. Kader-kader ya, kita lihat ya kader siapa mereka begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodri Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodri Podcast Rakyat ini.